Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1966 Generasi Emas. Lin Yun tidak bisa menahan perasaan canggung setelah niatnya terdeteksi. Tapi Wang Yue tidak merasa terganggu dan tersenyum, tidak masalah. Aku tidak tahu bagaimana cara mengajarimu. Jika tidak, aku benar-benar ingin menukarnya dengan pedang awalmu. Itu seperti bagaimana Lin Yun memahami maksud pedang astral tetapi tidak tahu bagaimana cara mengajarkannya kepada orang lain. Banyak hal dalam kultivasi yang dapat dipertimbangkan, tetapi niat bela diri adalah pengecualian karena membutuhkan seseorang untuk memahaminya. Mungkin tidak ada efeknya jika Anda mencoba menjelaskannya kepada seseorang, dan Anda bahkan mungkin menyakiti mereka. Itu sederhana. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Jika kau percaya aku yang menciptakan teknik pedang ini, aku bisa mengajarimu kapan saja. Lin Yun tersenyum. Wang Yue memutar matanya dan mengabaikan Ye Qingtian. Ye Qingtian mencoba menipunya sebelumnya, dan maksud yang terkandung dalam pedang awal adalah kuno. Rasanya seperti dibuat pada zaman kuno, dan Ye Qingtian mungkin hanya tahu satu pedang itu. Ini adalah hal yang biasa karena banyak buku kuno yang rusak dan tidak lengkap. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh seorang pedang suci, apalagi Ye Qingtian. Lin Yun tidak bisa menahan senyum pahit karena tidak ada yang mempercayainya ketika dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tidak memikirkan hal itu terlalu lama dan bertanya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Siapa yang terkuat di dalam Sekte Dao Surgawi? Dia berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang Ye Qinghong dengan pertukaran mereka sebelumnya, dan dia ingin mengetahui kekuatan kelompok murid terkuat di dalam Sekte Dao Surgawi. Wang Yue merenung sejenak sebelum berkata, jangan sebutkan murid generasi yang lebih tua. Bahkan ada yang berada di alam suci semu, tapi mereka sudah hampir 100 tahun. Mereka bisa dianggap jenius yang tak tertandingi di dunia luar, tapi bakat mereka tidak ada apa-apanya di tanah suci, dan mereka hanya bisa bergabung dengan pengawal emas. Seperti Bai Xiao, yang kita temui di aula kontribusi. Lin Yun bertanya, ya, mereka memiliki status bangsawan yang sebanding dengan Saint Elder tetapi telah mencapai batas potensi mereka. Sulit bagi mereka untuk mencapai alam suci di masa depan, kata Wang Yue. Dia melanjutkan, di tanah suci, kami mengukur seseorang dari potensinya. Mereka ingin membina para jenius yang dikenal sebagai generasi emas, yang mampu bersaing dengan para jenius lainnya di alam Kunlun. Dalam Sekte Dao Surgawi saat ini, hanya 7 orang yang dapat dianggap sebagai bagian dari generasi emas. Generasi emas? Lin Yun bertanya dengan ekspresi serius. Benar, jawab Wang Yue. Catatan naga biru akan segera muncul, dan era keemasan akan tiba di alam Kunlun. Ini bukan rahasia di antara tanah suci. Kami telah melakukan persiapan sejak beberapa dekade yang lalu. Generasi emas bertekad untuk bersinar di era keemasan, dan mereka akan menjadi orang suci. Mereka tidak hanya akan menjadi orang suci, tetapi bahkan menjadi Saint Sovereign, Saint Agung, atau seorang kaisar. Itu berarti generasi emas memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Lin Yun bertanya, itu benar. Siapa mereka bertujuh? Mari kita mulai dengan seseorang yang kamu kenal. Yang pertama adalah gadis suci anggrek neter, Wang Yue tersenyum. Dia memiliki fisik suci natal yang dan mengembangkan teknik kultivasi kuno, menggenggam niat api es. Saya mendengar bahwa dia saat ini sedang menempa dirinya untuk mendapatkan tubuh dewa. Kultivasinya telah mencapai transformasi ke-9 dari tahap nirwana, dan dia dapat mencapai alam suci semu kapan saja dia mau. Lin Yun dalam hati khawatir, dan dia sekarang tahu mengapa Bai Suing begitu menakutkan. Dia mungkin memiliki rahasia tentang dirinya. Kamu seharusnya akrab dengan orang kedua juga. Dia adalah orang jenius dari klan Wang kita, gadis suci Yin Surgawi, Wang Muyan. Dia sepertinya tidak terlalu mengesankan, kata Lin Yun dengan nada terkejut. Jika dia ingat dengan benar, kultivasi Wang Muyan hanya pada transformasi keempat dari tahap nirwana. Kemudian lagi, dia mungkin telah mencapai transformasi kelima dari tahap nirwana sekarang atau bahkan ke-6. Tapi kultivasinya tidak akan melebihi yang ke-7. Apakah Anda tahu berapa umurnya? Wang Yue bertanya. Sebenarnya, dia bahkan belum berusia 20 tahun dan bahkan belum memasuki pagoda roda surgawi, menurut apa yang saya tahu. Kemudian lagi, itu bukan bagian yang paling penting. Wang Yue ragu-ragu sebelum merendahkan suaranya,
ada yang aneh dengan dia. Bahkan para tetua klan Wang tidak bisa melihat penampilan aslinya. Dia mempraktekkan seni iblis berwajah 1000, dan ada rumor bahwa dia memiliki fisik ilahi lunar yin dan hati suci natal. Wajah Lin Yun berubah, dan dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Wang Muyan begitu misterius bahkan klan Wang tidak mengenalnya sepenuhnya. Ketiga adalah putra roh suci dari halaman roh suci. Dia dianugerahi gelar putra suci pada usia 3 tahun dan telah mengasingkan diri selama 2 dekade terakhir. Dia sangat misterius, kata Wang Yue. Yang keempat adalah Miao Yin, gadis mendalam dari halaman gadis mendalam. Dia memiliki fisik suci Yin primordial dan mengembangkan kanon suci Yin agung. Dia memiliki asal-usul yang misterius, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dia menyebabkan kegemparan besar ketika dia turun di halaman gadis yang mendalam. Tidak ada yang mencoba menyelidikinya. Lin Yun bertanya, siapa yang berani menyelidikinya? Petapa Agung Debu yang tenang memiliki garis keturunan naga suci, dan dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan garis keturunan dengan permaisuri. Tapi tidak ada yang tahu mengapa dia meninggalkan klannya. Wang Yue tersenyum. Lin Yun tidak mengalami perubahan pada wajahnya dan merenungkan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan tuannya, Master Pedang Yao Guang. Yang kelima adalah Ye Feng, seorang jenius dari klan Yemu. Kamu pasti sudah mengenalnya, dan aku tidak akan menyebutkannya lebih jauh. Wang Yue tersenyum. Tapi mendengar itu, Lin Yun tersenyum pahit karena dia tidak mengenal Ye Feng. Dia hanya mendengar tentang nama itu dari kakak laki-lakinya, Ye Guhan. Yang keenam adalah Zhang Mulan, seorang jenius dari klan Zhang. Dia mempraktikkan teknik bela diri klan naga dan memiliki tulang naga ilahi. Dia memiliki fisik terkuat di antara semua murid suci Sekte Dao Surgawi, kata Wang Yue. Mata Lin Yun berbinar ketika dia mendengar tentang tulang naga ilahi, tapi wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi aneh. Ada apa? Kamu kenal dia? Wang Yue bertanya, memperhatikan perubahan ekspresi Ye Qingtian. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, tidak, aku tidak kenal. Dia peka terhadap nama tulang naga ilahi, dan dia tidak bisa menahan rasa gatal di tangannya saat mendengarnya. Bagaimanapun, dia menggali banyak tulang naga ilahi, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi aneh. Wang Yue memandang Ye Qingtian dengan ekspresi serius dan berkata, orang terakhir juga yang paling misterius dari ketujuh orang itu, putra suci istana Daoyang. Lin Yun sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Dia sudah mendengar tentang putra suci istana Daoyang saat dia datang ke Sekte Dao Surgawi. Jadi tidak aneh jika dia bisa menjadi salah satu dari 7 generasi emas. Dia bertanya, di mana dia? Tidak tahu. Mungkin dia ada di pagoda roda surgawi, berlatih di 36 lapisan surga, atau dia mungkin tidak berada di kehancuran timur. Wang Yue menggelengkan kepalanya. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata setelah mendengar itu. Lagi pula, bukankah itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa? Dia bertanya, pernahkah kau melihatnya sebelumnya? Hanya sekilas dari jauh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia luar biasa, kata Wang Yue. Dia dikenal sebagai bintang kembar kehancuran timur dengan putri kecil dari Gunung Phoenix Ilahi, dan nama mereka telah lama menyebar ke seluruh alam Kunlun. Tersebar ke seluruh alam Kunlun, Lin Yun tersenyum. Dia secara alami tidak akan mengaku kalah pada siapapun. Wang Yue menyadarinya tapi tidak banyak bicara dan melanjutkan, Kakak Ye, kau masih punya waktu untuk mengejar mereka. Dengan pedang awal, kau sudah memiliki beberapa anugerah dari generasi emas. Benarkah begitu? Lin Yun tersenyum. Tapi Wang Yue tidak menyadari cahaya tajam yang berkedip di pupil mata Ye Qingtian. Dia salah paham, percaya bahwa Ye Qingtian tidak percaya diri dan berkata, saya yakin akan hal itu. Semua orang mengatakan pencapaian Anda saat ini berasal dari orang suci, tapi saya tidak percaya itu. Mengeksekusi cahaya awal tidak mungkin dilakukan hanya dengan mengandalkan asal mula orang suci. Itu sudah pasti. Aku yang menciptakannya, dan itu tidak ada hubungannya dengan asal mula orang suci. Lin Yun tersenyum. Wang Yue memutar matanya mendengar itu dan memilih untuk mengabaikan apa yang dikatakan Ye Qingtian. Setelah Wang Yue pergi dan langit menjadi gelap, Lil Purple akhirnya tidak bisa tinggal di alam rahasia Ziyuan lebih lama lagi dan berteriak, ayo pergi. Ayo pergi ke kolam surgawi. Aku tahu jalannya. Ini adalah kesempatan bagus karena tidak ada yang akan mencurigai Anda jika Anda muncul di halaman anggrek neter. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Lin Yun. Aku harus tetap merendah setelah apa yang terjadi di siang hari. Sejak kapan kamu tidak pernah merendah sebelumnya? Lil Purple berkata dengan jijik.
Lin Yun ingin membantah kata-kata itu, tapi dia mengabaikannya setelah menyadari apa yang dia katakan itu benar. Dia secara alami akan pergi ke Celestial Pool karena dia berjanji pada Lil Purple, tapi tidak hari ini. Lin Yun tidak terlalu impulsif dan akan bertindak setelah menjadi akrab dengan Nether Orchid Courtyard. Karena dia memutuskan untuk tidak menonjolkan diri untuk saat ini, dia menghabiskan malam itu dengan berlatih sutra pedang langit ilahi. Saat sinar matahari bersinar dari langit, Lin Yun membuka matanya, dan bunga neter di tanah memasuki tubuhnya. Ada pancaran energi kematian yang dingin melintas di pupil matanya. Bunga neter di dalam Istana Ungu memiliki 80 kelopak, dan sutra pedang langit ilahi miliknya telah mencapai puncak tahap ke-10 untuk beberapa waktu sekarang. Dia akan membutuhkan lebih banyak energi kematian jika dia ingin membuat terobosan. Tiba-tiba, Lin Yun menyadari ada tamu tak diundang yang memasuki halaman rumahnya. Ketika Lin Yun keluar, dia melihat sesosok tubuh berpakaian putih menghadapnya dengan punggung. Pihak lain tidak berbalik. Dia secara alami adalah gadis suci Anggrek Nether, yang memiliki temperamen seperti itu di antara para murid halaman Anggrek Nether. Ikutlah denganku. Tuanku ingin bertemu denganmu, kata Bai Suiying sambil berbalik untuk melihat Lin Yun. Wajah Lin Yun berubah, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ceramah pendekar pedang giok surgawi seharusnya besok. Tapi dia curiga dia terlalu fokus pada kultivasinya dan bertanya, aku melewatkan waktunya. Ikuti saja aku, kata Bai Suiying sambil melayang ke langit. Lin Yun membawa kotak pedang di belakangnya dan dengan cepat mengikuti Bai Suiying. Ketika mereka turun dari awan, sebuah gunung mengembang di mata Lin Yun. Lil Purple dengan gembira berseru, itu adalah Gunung Anggrek Nether. Kolam surgawi ada di sini. Wajah Lin Yun menjadi aneh mendengarnya dan bertanya-tanya apakah Bai Suiying membawanya ke kolam surgawi. Bab 1967 meringkuk 1. Lin Yun bingung mengapa dia dibawa ke Gunung Anggrek Nether. Bukankah pendekar pedang giok surgawi berada di Istana Giok Surya? Turun. Bai Suiying meraih tangannya, dan terjun ke bawah sementara Lin Yun bingung. Jubah Lin Yun berkibar dengan keras karena angin. Pemandangan di bawah berangsur-angsur menjadi jelas ketika awan terbelah seperti tirai. Lin Yun menemukan bahwa Gunung Anggrek Nether lebih penting dari yang dia bayangkan, dengan puncak dan istana yang tak terhitung jumlahnya. Bai Suiying membawa Lin Yun ke istana-istana di pinggang gunung, dan mereka mendarat di alun-alun yang luas. Ada banyak istana di puncak sekitarnya, dan setiap istana didekorasi dengan elegan. Puncak-puncak mengelilingi alun-alun, dan puncak-puncaknya dipenuhi dengan istana. Bai Suiying berkata, ini adalah plaza tanpa debu, tanah terlarang di dalam Nether Orchid Courtyard. Tempat ini terbuka untuk tamu dari berbagai tanah suci dan diskusi tentang hal-hal penting. Daerah sekitarnya adalah 13 puncak Anggrek Nether dan 13 istana tanpa debu. Anda dapat memilih puncak untuk disinggahi, dan setiap puncak terhubung dengan urat nadi suci. Sehari berkultivasi setara dengan sebulan di dunia luar. Tentang apa ini? Lin Yun bertanya. Ketika Bai Suiying berbalik, sinar matahari menyinari dirinya. Lin Yun tertegun sejenak, menatapnya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia memiliki mata yang begitu indah di masa lalu. Matanya seterang bintang yang bersinar. Bai Suiying tidak menjawab dan berkata, tuanku akan memberitahumu saat dia ada di sini. Saat dia mengatakan itu, pedang giok surgawi turun dari langit dan mendarat di plaza tanpa debu. Ye King Tian. Kata suci pedang giok surgawi saat dia mendarat di atas tikar. Sebuah meja batu yang terbuat dari batu giok ada di depannya, dan dia memberi isyarat pada Lin Yun untuk duduk di depannya. Tidak ada orang lain. Lin Yun dengan rasa ingin tahu bertanya sambil melihat sekeliling. Tidak ada orang lain, kata pendekar pedang giok surgawi. Aku sendiri yang akan membimbingmu dalam teknik pedang. Lin Yun tertegun sejenak dan tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan. Ada apa? Apakah kau meremehkanku karena kau adalah murid terpencil dari pendekar pedang giok surgawi asal naga? Kata suci pedang giok surgawi saat suhu di sekitarnya turun dengan hawa dingin yang menakutkan menyebar. Aku tidak berani meremehkanmu, kata Lin Yun. Tapi meskipun mengatakan itu, dia merasa curiga di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, pendekar pedang giok surgawi tidak sopan padanya kemarin, jadi mengapa sikapnya berubah begitu banyak hari ini? Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang, kata orang suci pedang giok surgawi. Lin Yun dalam hati khawatir mendengar itu, dan wajahnya berubah. Dia bertanya, untuk berapa lama? Aku yang punya keputusan akhir. Wajah Lin Yun berubah. Tentu saja ini adalah kesempatan langka baginya untuk belajar dari pendekar pedang giok surgawi, tapi dia tidak tahu banyak tentangnya.
Jadi bagaimana dia bisa menerima dipaksa untuk tinggal di sini ketika dia memiliki begitu banyak rahasia? Paling tidak, menggunakan buah 3 nyawa di sini tidak akan nyaman, dan dia butuh waktu untuk menghabiskan seluruh waktu di dalamnya. Bisakah saya mendiskusikannya dengan tuanku? Lin Yun menolak. Tuanmu sudah pergi, kata pendekar pedang giok surgawi. Apa? Wajah Lin Yun berubah karena itu terlalu mendadak. Bukankah petapa agung asal naga mengatakan dia ingin meneliti fisik ilahi naga biru? Jadi mengapa dia tiba-tiba pergi tanpa memberitahunya? Oh, sepertinya kamu tidak tahu itu. Sepertinya Long Yun tidak peduli dengan muridnya yang mengasingkan diri, pendekar pedang giok surgawi tersenyum. Lin Yun dengan canggung tersenyum mendengarnya. Dia berkata, kalau begitu, aku harus membicarakan hal ini dengan pendekar pedang sungai Azure. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku telah mencarinya untuk sementara waktu, namun dia bersembunyi dariku. Kenapa kau tidak menyuruhnya datang ke Nether Orchid Courtyard? Kebetulan ada yang ingin kutanyakan padanya, kata pendekar pedang giok surgawi dengan senyum ceria. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak. Bahkan kakak laki-lakinya yang lebih tua pun berlari. Aku belum menyelesaikan tugasku sebagai murid suci, dan aku khawatir aku tidak bisa tinggal lama di sini. Lin Yun hanya bisa gigit jari dan memikirkan alasan lain. Pendekar pedang giok surgawi terdiam. Ketika Lin Yun mengira dia akan melepaskannya, pendekar pedang giok surgawi berkata, Ye Qingtian, lebih baik kau tetap di sini. Mengenai tugasmu sebagai seorang murid suci, aku akan menyuruh Suying untuk menemanimu. Jika kamu pergi sendirian, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Lin Yun tertegun oleh kata-kata pendekar pedang giok surgawi, menolak untuk mempercayai apa yang dia katakan. Kau tidak percaya padaku. Pendekar pedang giok surgawi mencibir, nenek moyang klan Yemu itu terkenal karena berpikiran sempit. Dia sangat mementingkan mereka yang merupakan keturunan langsung, tetapi jika ada orang dari garis keturunan selir yang mengancam Ye Feng, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Bahkan Tuan Istana Dao yang telah berpisah dengannya. Jadi, apakah Anda pikir Anda akan selamat jika Anda pergi keluar? Atau apakah Anda mempertimbangkan sesuatu yang tidak realistis seperti membuat Ye Guhan mengikutimu? Lin Yun terdiam setelah mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa penguasa puncak suci yang tangguh adalah orang yang kejam. Ye Qingtian, berapa banyak orang yang bermimpi untuk menerima bimbingan guruku? Mengapa kamu masih mendorong bola balik? Apakah kamu meremehkan garis keturunan giok surgawi saya? Bai Suying mengerutkan alisnya mendengar alasan Lin Yun. Tuannya adalah suci pedang giok surgawi, jadi dia secara alami menjadi sangat marah setelah melihat betapa tidak maunya Ye Qingtian bertindak. Suying, jangan kasar, kata suci pedang giok surgawi. Ye Qingtian memiliki latar belakang yang bergengsi, dan saya tidak heran garis keturunan giok surgawi saya tidak bisa masuk ke matanya. Lin Yun secara alami dapat mendengar sarkasme dalam nadanya, dan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa bahwa pendekar pedang giok surgawi tidak mengacu pada pendekar agung asal naga. Ye Qingtian, kita bisa berdebat jika Anda tidak yakin. Aku akan membatasi kultivasiku pada tahap kematian mendalam dan kamu akan menghentikan omong kosong ini jika kamu kalah, kata Bai Suying, menatap Lin Yun. Itu ide yang bagus. Ye Qingtian, apa pendapatmu tentang saran Suying? Anehnya, pedang giok surgawi suci tidak menghentikan Bai Suying dan bahkan setuju. Lin Yun mulai bertanya-tanya apakah tuannya, Sein pedang bercahaya, menggertak pedang giok surgawi di masa lalu. Dia merasa bahwa dia menderita atas nama tuannya, dan terlalu jelas bahwa pedang giok surgawi mengincarnya. Tapi itu tidak masuk akal karena identitasnya seharusnya tidak terungkap. Karena dia menyebutkan bahwa dia ingin dia mengundang orang suci pedang sungai Azure, ini berarti dia sendiri tidak yakin dengan identitasnya. Ye Qingtian, apakah kamu bersedia? Tanya pendekar pedang giok langit. Tapi Lin Yun menjawab sambil tersenyum, tidak perlu untuk itu. Aku tidak berniat meremehkan garis keturunan giok surgawi. Aku hanya menghormati gadis suci anggrek Nether, dan aku setuju denganmu yang membimbingku. Saya akan tinggal di sini untuk berlatih teknik pedang di masa depan, dan bibi bela diri dapat memutuskan berapa lama saya akan tinggal di sini. Bai Suying mengangkat alisnya dengan kilatan rasa kasihan di dalam pupil matanya. Ye Qingtian terlalu licik dan bahkan tidak memiliki keberanian sedikit pun. Bab 1968 meringkuk 2. Baiklah. Bai Suying, kau bisa pergi dulu, kata pendekar pedang giok surgawi. Mengerti. Bai Suying menangkupkan kedua tangannya saat dia memeriksa Lin Yun. Tapi ada noda penghinaan yang melintas di pupil matanya.
Ini membuat Lin Yun tersenyum pahit, dan dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat penghinaan di dalam pupil matanya. Setelah Bai Suiying pergi, Suci Pedang Giok Surgawi bertanya, mengapa Anda tidak setuju? Bibi bela diri, apakah Anda ingin mendengar kebohongan atau kebenaran? Lin Yun bertanya, mengangkat kepalanya. Bagaimana menurutmu? Jangan sebutkan bahwa dia akan membatasi kultivasinya pada tahap kematian yang mendalam. Jika kultivasinya sama denganku, dia hanya akan kalah jika dia melawanku, kata Lin Yun dengan tenang. Temperamenmu benar-benar seperti temperamen gurumu. Pada akhirnya, kau masih meremehkan garis keturunan Giok Surgawi milikku, kata pendekar pedang Giok Surgawi dengan nada bercanda. Tapi Lin Yun hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan berkomentar, memang benar bahwa petapa agung asal naga tidak memiliki temperamen yang baik. Saat Suci Pedang Giok Surgawi berjemur dalam cahaya suci, dia tidak memikirkan hal itu dengan Lin Yun dan berkata, seberapa jauh kamu telah mencapai pedang kunang-kunang ilahi? Aku hanya kurang dari bentuk pedang ke-13, segudang pedang bersatu. Seberapa jauh kau telah mencapai setiap bentuk pedang? Di atas penguasaan penuh, tahap perwujudan. Coba kulihat pedang kunang-kunang ilahi milikmu. Mengerti. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah. Setelah dia menghunus pedang pemakaman bunga, dia mulai menggunakan pedang kunang-kunang ilahi yang diciptakan oleh leluhur pedang. Menjalankan sinar kunang-kunang, sinar fajar, sinar matahari terbenam, bulan yang memudar, gunung bersalju surgawi, darah perak, embun salju indigo thunder, matahari terbit, dan jantung bulan bersinar. Lin Yun mulai menampilkan pedang kunang-kunang ilahi di alun-alun di depan istana tanpa debu, sepenuhnya menunjukkan kedalaman teknik pedang itu. Banyak niat yang agung tampak halus saat dia menampilkannya. Ini adalah tahap manifestasi, membuat teknik pedang itu sepenuhnya menjadi miliknya, menggunakannya sesuai keinginannya. Saya minta maaf atas penampilan saya yang memalukan. Lin Yun menangkupkan tangannya setelah menyarungkan pedangnya. Apakah menurutmu itu memalukan? Tanya pendekar pedang Giok Surgawi. Apa? Lin Yun bingung. Melihatmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menerima pujianku? Kata pendekar pedang Giok Surgawi dengan jijik. Aku tidak berani memikirkannya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak berani memikirkannya, tapi aku takut kamu berani di dalam hatimu. Aku juga tidak berani dalam hatiku. Lin Yun bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah menjadi sasaran pedang Giok Surgawi. Dia tidak punya pilihan selain menjepit ekornya di antara kedua kakinya. Bahkan kakak laki-lakinya takut pada pendekar pedang Giok Surgawi, jadi apa yang bisa dia lakukan? Karena kamu adalah seorang pendekar pedang, kamu harus tahu bahwa tahap perwujudan bukanlah batasnya, kata Suci Pedang Giok Surgawi. Aku tahu. Kenapa kamu tidak berlatih sejak kamu tahu? Tanya pendekar pedang Giok Surgawi. Sekarang belum waktunya, kata Lin Yun. Dia melanjutkan, aku punya perasaan bahwa pedang kunang-kunang ilahi hanyalah sebuah kunci. 13 bentuk pedang mungkin tampak tak terduga, tapi itu hanya puncak dari teknik pedang ini. Jadi ini belum waktunya bagi saya untuk membawanya ke tahap yang sangat kecil. Lumayan. Setidaknya kau tidak terlalu bodoh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak bisa menguasai bentuk pedang ke-13? Pendekar pedang Giok Langit bertanya setelah memuji Lin Yun. Bentuk pedang ke-13 terlalu dalam, dan aku terlalu bodoh untuk memahaminya, kata Lin Yun. Dia mencoba segudang pedang bersatu beberapa kali, dan itu berbeda dari 12 bentuk pedang. Dia tidak dapat memahami pedang ke-13, tidak peduli bagaimana dia mencoba, tetapi dia tidak menempatkannya di dalam hatinya karena pedang kunang-kunang ilahi saat ini sudah cukup baginya. Sein pedang Giok Langit mencibir. Lin Yun hanya bisa gemetar dengan gelisah. Setelah berinteraksi dengannya di Istana Giok Surya, dia tidak bisa menahan perasaan gugup saat menghadapi pedang Giok Surgawi. Pedang Giok Langit bahkan tidak mengungkapkan niat membunuhnya sekalipun, tapi dia tidak bisa menahan rasa takutnya karena suatu alasan. Bahkan cibirannya akan membuat bulu kuduknya berdiri. Menurut pendapatku, ada begitu banyak sampah di dalam Sekte Dao Surgawi yang membuatmu merasa bangga dan tidak bisa diganggu untuk melatih bentuk pedang ke-13, kata Suci Pedang Giok Surgawi. Wajah Lin Yun berubah, tapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menjawab, bibi pendekar benar. Aku akan jujur padamu. Suiying sudah mempelajari jurus pedang ke-13 setahun yang lalu, kata Suci Pedang Giok Surgawi, dan Lin Yun bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan menyertai suaranya. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu, dan dia bergumam, bagaimana mungkin? Mengapa itu tidak mungkin? Tanya pendekar pedang Giok Surgawi. Dia telah menemaniku sejak dia masih muda, menerima bimbingan saya setiap hari.
Jadi dia lebih kuat darimu, entah itu dalam hal dasar atau bakatnya. Apakah kamu pikir itu tidak mungkin sekarang? Lin Yun tidak bisa berkata-kata, dan pikirannya berproses dengan cepat. Ketika dia mengetahui bahwa Bai Suiying telah menguasai bentuk pedang ke-13, dia tidak bisa mempercayainya karena dia pun gagal. Kakak laki-lakinya yang lebih tua selalu memujinya, dan banyak sesepuh suci yang terkejut saat dia menampilkan jurus pedang ke-6. Ini memberinya persepsi yang salah bahwa dia adalah yang terbaik, membuatnya berpuas diri. Jadi kata-kata pedang giok surgawi suci setara dengan air dingin yang disiramkan padanya. Pedang giok surgawi bergumam, apakah Anda masih berpikir Anda bisa mengalahkan Suiying sekarang? Ketika Lin Yun sedang memikirkan bagaimana menanggapinya, pendekar pedang giok surgawi meraung, kau hanya murid Radiant, jadi apa yang harus disembunyikan? Lin Yun, berapa lama kau akan menyamar di depanku? Pikiran Lin Yun hancur berantakan dengan suara bergetar saat ledakan cahaya suci meledak dari pedang giok surgawi suci, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat penampakan pedang giok surgawi di hadapannya. Kecantikannya sempurna, dengan tanda cinabar di dahinya, tampak seperti cinta dan kebencian yang kental selama 1000 tahun terakhir. Keanggunannya tak tertandingi dan tak tertandingi, dan ini merupakan pukulan yang signifikan bagi Lin Yun, terlepas dari namanya yang sebenarnya, penampilannya yang tak tertandingi, atau tanda kayu manis di dahinya. Hal ini membuat Lin Yun merasa sedikit kewalahan, dan dia merasa bahwa tuannya telah menipunya. Bagaimanapun juga, kebencian pendekar pedang giok surgawi terhadap tuannya sedikit terlalu besar. Bab 1969 Renungkanlah diri sendiri. 1. Pendekar pedang giok surgawi diselimuti oleh cahaya suci yang menyilaukan, dan penampilannya yang sebenarnya terungkap. Ini membuat Lin Yun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia berkata, "Senior, Anda pasti bercanda. Apakah ini garis keturunan Radiant? Berani melakukan dan tidak berani mengakui." Pendekar pedang giok langit mencibir. Lin Yun bertanya-tanya apa yang dilakukan gurunya pada pendekar pedang giok surgawi. Dia tersenyum pahit, "Bibi pendekar, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Masih mencoba berpura-pura tidak tahu. Pendekar pedang giok langit mencibir, "Apakah itu yang diajarkan Jian Wuming padamu? Jika kamu masih menolak untuk mengakuinya, aku akan membunuhmu sekarang juga." Aura pembunuh yang agung turun dari langit, dan ini merupakan pukulan besar bagi transformasi kura-kura ilahi Lin Yun, dengan tanda-tanda akan runtuh sebentar lagi. "Bibi bela diri, kau bisa membunuhku jika kau mau," kata Lin Yun. Pedang suci terbang tanpa peringatan, dan ujungnya akan mengarah ke mata Lin Yun pada saat berikutnya. Lin Yun merasakannya dengan hati pedang naga biru miliknya tapi tidak menghindari pedang atau mengedipkan matanya. Ketika pedang itu berhenti, itu hanya beberapa senti dari matanya, dan orang biasa pasti sudah ketakutan setengah mati. Waktu sepertinya telah berhenti, sebelum pedang giok surgawi suci melambaikan tangannya dan memanggil pedang suci itu kembali. Ini secara alami melegakan Lin Yun, dan dia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku tidak mengampunimu, aku hanya mencoba memastikan identitasmu," kata pedang giok surgawi suci. Ye Guhan memang memiliki hubungan dekat dengan Ye Qingtian, dan dialah yang memohon untuk Ye Qingtian saat itu. Itulah alasan mengapa saya tidak mengambil nyawanya. Tapi aku pernah melihatnya sebelumnya, setahun yang lalu, dan dia memiliki motif untuk menyelinap ke kolam surgawi. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa pendekar pedang giok surgawi mengetahuinya. Bakat seseorang bisa terakumulasi, dan kultivasi mereka bahkan bisa meroket. Tapi tahukah Anda bahwa ada sesuatu yang sulit untuk diubah? Saya tidak tahu. Keinginan untuk hidup. Ye Qingtian memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya, dan dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup, bahkan jika dia harus menderita penghinaan, kata suci pedang giok surgawi. Tapi kamu bukan orang seperti itu, dan tidak ada orang seperti itu dalam garis keturunan Radiant. Saya sudah menebak identitas Anda ketika Anda menuliskan 4 kata saat itu, belum lagi Ye Guhan telah bersembunyi dari saya. Ini hanya semakin menegaskan identitasmu di hatiku. Tatapan Lin Yun berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Lanjutkan dan sembunyikan dirimu. Aku tidak bisa diganggu untuk mengekspos dirimu, sama seperti bagaimana aku tidak bisa diganggu untuk mengekspos Jian Wuming saat itu, kata pendekar pedang giok surgawi dengan kilatan dingin di dalam pupil matanya. Ini adalah kebanggaannya sebagai seorang pendekar pedang. Dia melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan tinggal di sini untuk berlatih pedang. Berapa lama saya harus tinggal di sini?
Mari kita bahas setelah kamu menguasai bentuk pedang ke-13. Pedang giok surgawi suci berjemur dalam cahaya suci lagi, menjadi dalam dan tak terduga. Dia mengeluarkan sebuah kertas dan mulai menulis di atasnya dengan kuasnya saat cahaya suci berkumpul dari sekitarnya. 6 sosok tinta terbang keluar dari kertas, memegang pedang, dan menyerbu ke arah Lin Yun. Ini adalah metode pengajaran yang sama dengan Master Pedang Yao Guang, kecuali bahwa pendekar pedang giok surgawi lebih kejam. Keenam sosok itu semua menggunakan pedang kunang-kunang ilahi, dengan niat pedang astral dan kultivasi mereka di tahap nirwana. Saat dia mendarat di tanah, Lin Yun melayang ke langit, dikelilingi oleh 6 sosok. Dia tidak merasa terganggu, awalnya, tapi dia segera mulai mengeluh dalam hati. Tapi sesaat kemudian, luka pedang tertinggal di tubuh Lin Yun, dan niat pedang astral yang terkandung dalam serangan itu membuat Lin Yun mengertakkan gigi kesakitan. Bahkan dengan 2 fisik suci, rasa sakitnya masih membuat Lin Yun meringis. Tapi pendekar pedang giok surgawi tidak peduli dengan hal itu dan terus menulis dengan kuasnya. Sosok bertinta itu mengubah teknik pedang mereka. Masih pedang kunang-kunang ilahi, tapi mereka mengeksekusi bentuk pedang kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan dengan hati pedang naga biru memperingatkannya, Lin Yun tidak bisa bereaksi cukup cepat, menambah luka-lukanya. Seluruh alun-alun diselimuti sinar pedang. Lin Yun telah mendorong seni mengejar matahari ilahi sampai ke batasnya dan secara praktis membagi dirinya menjadi 6. Tapi dia masih tidak bisa menghadapi serangan yang masuk, dan pedang pemakaman bunga terlempar saat 6 sosok bertinta mengeksekusi bentuk pedang ke-7. 6 sosok bertinta telah mengelilinginya, menyegelnya dari segala arah dan langsung melumpuhkannya. Apakah ini tingkat murid Radiant? Pedang giok langit suci mengejek sambil berhenti menulis. Lin Yun secara alami tidak yakin dan bahkan ingin mengeluarkan hati pedang naga biru. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertatapan dengan pendekar pedang giok surgawi dan bisa melihat tatapan ceria dari yang terakhir. Seolah-olah pedang giok surgawi suci mengatakan dia menunggunya untuk mengungkap identitasnya. Tapi amarah Lin Yun juga meningkat, dan dia menepis pedang yang datang. Dia menanggung 2 pedang secara langsung sebelum pedang pemakaman bunga terbang dan memblokir pedang yang tersisa. Apakah ini yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh garis keturunan giok surgawi? Lin Yun menyeringai. Tapi senyumnya segera menghilang saat pendekar pedang giok surgawi menunduk untuk menulis di atas kertas. Ketika pendekar pedang giok surgawi menulis di atas kertas, sosok-sosok bertinta itu terus mengeksekusi pedang kunang-kunang ilahi. Ketika mereka mengeksekusi bentuk pedang ke-12, Lin Yun penuh dengan luka dan jatuh berlutut. Bagaimana dengan pedang terakhir? Lin Yun menyipitkan pupil matanya. Bagaimanapun juga, pendekar pedang giok surgawi belum mengeksekusi jurus pedang ke-13 pedang 1000 pedang bersatu. Kita akan lanjutkan setelah beristirahat selama setengah batang dupa, kata suci pedang giok surgawi, membiarkan Lin Yun beristirahat selama setengah batang dupa sebelum dia mengulangi siklusnya. Saat matahari terbenam, pendekar pedang giok surgawi telah mengulang pedang kunang-kunang ilahi hampir 100 kali, tapi dia tidak menggunakan jurus pedang ke-13 pedang 1000 pedang bersatu. Hal ini membuat Lin Yun curiga bahwa pendekar pedang giok surgawi tidak berada di sini untuk mengajarinya, melainkan untuk membalas dendam atas nama tuannya. Jika pendekar pedang giok surgawi bersedia mengajar, seharusnya dia mengajarinya jurus pedang ke-13 karena Lin Yun sudah menguasai 12 jurus pedang. Kita lanjutkan besok, kata pendekar pedang giok surgawi, melayang ke langit dan menghilang. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, tapi dia tidak banyak bertanya. Dia duduk di tanah dengan kaki disilangkan untuk mengobati lukanya. Bagaimanapun juga, dia bukanlah orang yang akan mengakui kekalahan dengan mudah. Keesokan harinya, semua pendekar pedang berkumpul di dalam istana giok surya. Hari ini adalah hari di mana pendekar pedang giok surgawi akan memberikan ceramah kepada semua orang, dan tidak ada yang berani terlambat. Selama 2 hari terakhir, mereka telah mendapatkan banyak hal dari 3 kata yang ditinggalkan oleh pendekar pedang giok surgawi. Wang Yue mendekati Chen Zong dan bertanya, apakah kamu melihat Ye Qingtian? Tidak. Chen Zong menggelengkan kepalanya. Ye Qingtian secara alami akan menjadi pusat perhatian jika dia ada di sini, dan tidak mungkin baginya untuk tidak memperhatikan Ye Qingtian jika dia datang. Itu aneh. Kemana dia pergi? Wang Yue bertanya. Dia awalnya ingin mengundang Ye Qingtian tetapi tidak bisa melihat yang terakhir dimanapun. Dia bahkan tidak bisa melihat Ye Qingtian setelah datang ke istana giok surya. Jangan khawatir tentang itu. Dia akan datang, kata Chen Zong. Wang Yue memandang para pendekar pedang di sekitarnya dan bergumam, aku ingin tahu mengapa bibi bela diri tiba-tiba sangat mementingkan majelis pedang ini.
Dia tidak pernah memperhatikannya di masa lalu. Chen Zong tersenyum, peringkat sekte Dao Surgawi sebelumnya rendah. Lagi pula, kami bukan sekte pendekar pedang, jadi bibi bela diri mungkin tidak tahan lagi. Mungkin, jawab Wang Yue dengan santai, tetapi dia melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan Ye Qingtian dimanapun. Dia bukan satu-satunya, lebih banyak orang memperhatikan bahwa Ye Qingtian tidak dapat ditemukan dimanapun. Di mana dia? Klan Ye menjadi ragu ketika mereka tidak dapat melihat Ye Qingtian dimanapun setelah tiba lebih awal. Bab 1970 Renungkan Diri Sendiri, 2. Ketika Sein Pedang Giok Surgawi tiba, Ye Qingtian masih belum ditemukan dimanapun. Tetapi semua orang menekan keraguan di dalam hati mereka dan fokus pada ceramah. 4 jam kemudian, setelah Sein Pedang Giok Surgawi pergi, semua orang akhirnya tidak bisa menekan keraguan mereka. Mengapa Ye Qingtian tidak datang hari ini? Jangan bilang kalau dia takut. Lagi pula, dia melarikan diri begitu cepat beberapa hari yang lalu. Aku yakin dia takut kakak King Hong akan mengejarnya. Saya pikir bibi bela diri kemungkinan besar mengusirnya. Lagi pula, dia berani bersikap tidak sopan pada bibi bela diri di depan umum. Bibi bela diri mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi dia pasti tidak menyukainya. Dia hanya seorang bajingan. Berita tentang Ye Qingtian yang ditendang keluar oleh pedang giok surgawi menyebar seperti api. Tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa pedang giok surgawi telah mendarat di alun-alun di depan istana tanpa debu setelah dia meninggalkan istana giok surya. Di alun-alun, Lin Yun telah membagi dirinya menjadi 6, mengeksekusi teknik pedang yang sama, pedang kunang-kunang ilahi. Tapi pendekar pedang giok surgawi segera menyipitkan pupil matanya karena dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata bentuk pedang yang dieksekusi oleh Lin Yun tidak sama. Mereka mungkin pedang kunang-kunang ilahi dan bentuk pedang yang sama, tapi urutan dan maksud dari masing-masing pedang berbeda. Di tengah kekacauan, Lin Yun mengayunkan pedangnya dengan ruang di sekitarnya yang tumpang tindih. Kekuatan pedang Lin Yun juga meningkat dengan awan yang berubah warna. Hal ini membuat pendekar pedang giok surgawi linglung, dan dia bisa melihat bayangan master pedang Yao Guang pada Lin Yun. Waktu tampak kacau di mata pendekar pedang giok surgawi saat master pedang Yao Guang berbalik dan tersenyum. Ziyuan, apa pendapatmu tentang teknik pedangku? Aku bisa dengan mudah mematahkan teknik pedang yang kau lakukan kemarin. Kamu telah berlatih pedang sepanjang malam. Apakah karena itu kamu tidak mau kalah dariku? Tidak. Aku tidak butuh waktu semalam untuk memecahkan teknik pedangmu. Ada lapisan es di rambutmu. Itu hanya embun beku pedang, bukan karena kedinginan. Ayo, mari kita coba lagi hari ini. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menemukan bahwa pedang giok surgawi telah tiba. Dia tersenyum, bibi pendekar, bagaimana pendapatmu tentang teknik pedangku? Pendekar pedang giok surgawi tersadar, dan ekspresi wajahnya menjadi lembut. Dia bertanya, kamu telah berlatih pedang sepanjang malam. Tentu saja, aku tidak akan mengakui kekalahanku dengan mudah, kata Lin Yun. Tapi ketika dia selesai, pendekar pedang giok surgawi menjadi marah dan mencibir, garis keturunan radianmu masih sama seperti sebelumnya. Tidak mampu untuk kalah. Jadi bagaimana jika kau kalah sekali? Pendekar pedang giok surgawi memegang kuas dan mulai menulis di atas kertas. Ada 18 angka bertinta kali ini, dan kesulitannya meningkat 3 kali lipat dibandingkan kemarin, ingin memberi pelajaran pada Lin Yun. Lin Yun menghabiskan beberapa hari berikutnya seperti itu. Dia mungkin sedang berlatih pedang tapi menerima pukulan sepihak. Setiap kali Lin Yun merasa dia bisa mengatasi kecepatannya, pendekar pedang giok surgawi akan meningkatkan kesulitannya dan tidak akan memberinya waktu untuk mengatur nafas. Hanya dalam 7 hari, angka 6 tinta meningkat menjadi 72, dan Lin Yun bisa merasakan bahwa pedang kunang-kunang ilahi miliknya meningkat setiap hari. Dia bahkan secara drastis meningkatkan pedang kunang-kunang ilahi, dan kekuatannya akan meningkat pesat setiap kali dia menembus batasnya. Tapi cara mengajar yang tidak manusiawi ini tidak hanya membuat Lin Yun merasa kelelahan secara fisik, tapi juga secara mental. Ada beberapa kali Lin Yun hampir tidak bisa bertahan dan ingin mengeluarkan jurus pedang naga biru, sayap gagak emas, rasi bintang berdaulat, dan bahkan segel naga berdaulat. Tapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan menahannya. Meski begitu, dia harus mengakui bahwa hasil panennya selama beberapa hari terakhir sangat luar biasa. Hanya dalam beberapa hari, pedang kunang-kunang ilahi miliknya mencapai tahap yang sangat kecil. Dia juga memiliki pemahamannya sendiri tentang pedang kunang-kunang ilahi dan sekarang mengerti mengapa dia tidak bisa menguasai pedang Miriat bersatu.
Inti dari segudang pedang bersatu bukanlah untuk menggabungkan semua bentuk pedang tapi untuk mencapai ketinggian baru dalam kekuatan bentuk pedangnya. Kedalaman yang sebenarnya terletak pada kesatuan, yang berarti dia harus kembali ke titik nol. Dia harus melupakan ke-12 bentuk pedang dan kembali ke bentuk pedang pertama, sinar kunang-kunang, seperti sebuah lingkaran. Ini mungkin tampak seperti kembali ke titik awal, tapi setelah lingkaran itu ditarik, cahaya kunang-kunang akan menjadi berbeda ketika dia mengeksekusinya lagi. Pada hari ke-8, pendekar pedang giok surgawi melayang-layang di langit saat dia melihat Lin Yun berlatih teknik pedangnya. Di alun-alun, Lin Yun mengambil 12 langkah, meninggalkan bayangan di setiap langkahnya, dan setiap bayangannya akan mengayunkan pedang. Saat bayangan itu memadat, mereka tampak seperti seluruh siklus kehidupan kunang-kunang itu. Teknik pedang juga berkembang dari cahaya kunang-kunang, gunung salju surgawi, darah perak. Bayangan itu melengkapi seluruh siklus. Ketika Lin Yun mengambil langkah ke-13, dia kembali ke tempat semula, dan semua bayangan tumpang tindih. Semua bayangan itu berubah menjadi cahaya kunang-kunang sebelum Lin Yun menusukkan pedangnya ke depan. Pedangnya tampak seolah-olah hidup. Itu tidak bisa dipadamkan, dan istana tanpa debu mulai bergetar. Aku akhirnya menguasai pedang Myriad bersatu. Lin Yun bersukacita dan merasa bahwa semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Ketika dia menusukkan pedangnya tadi, ruang di sekitarnya bergetar, dan dia merasa seperti pintu baru telah terbuka. Setelah dia menguasai bentuk pedang ke-13, dia menemukan bahwa masih ada jilid lain dari pedang kunang-kunang ilahi. 13 bentuk pedang dari pedang kunang-kunang ilahi hanyalah kunci untuk membuka gerbang menuju pedang kunang-kunang ilahi yang asli. Dia sekarang menantikan kedatangan pedang giok surgawi suci. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat pedang giok surgawi suci. Dia berkata, "Bibi bela diri, saya menguasai bentuk pedang ke-13, pedang Myriad bersatu." Menghabiskan 7 hari untuk menguasainya, sepertinya Radiant telah menerima seorang murid yang bodoh. Pendekar pedang giok surgawi dalam hati terkejut terlepas dari apa yang dia katakan. Bai Suying membutuhkan waktu 1 bulan penuh untuk menguasai bentuk pedang ke-13, tapi Lin Yun hanya menggunakan 7. Memiliki air dingin yang mengalir ke atasnya, Lin Yun sudah terbiasa dan tersenyum, "Bibi bela diri, apalagi yang harus kau ajarkan padaku?" "Ye Qingtian, izinkan aku bertanya padamu. Berapa banyak kata yang telah saya tulis selama 7 hari terakhir?" Tanya suci pedang giok langit. Ini. Lin Yun mengerutkan kening karena dia benar-benar tidak memperhatikan itu. "Kamu seperti kayu mati yang tidak bisa diukir. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak kata yang telah aku tulis." Jian Wuming mungkin bodoh seperti babi, tapi dia tidak akan begitu terganggu, kata pendekar pedang giok surgawi, "Ingat baik-baik. Saya telah menulis 36 kata. Saya akan menghukum Anda untuk merenungkan diri sendiri selama 3 hari." Pedang giok surgawi suci memutar tangannya, dan kertas-kertas yang dia kenakan terbuka seperti lukisan. Ada 36 lukisan, yang berarti 36 kata-kata kuno, dan kata-kata itu seperti sangkar yang menjebak Lin Yun di dalamnya. Setiap lukisan memancarkan cahaya suci yang agung. "Bibi bela diri." Lin Yun segera merasakan sakit kepala. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, pendekar pedang giok surgawi mengabaikannya dan pergi.